Ini kita review untuk pemasangan KWS PCX 160 kombinasi dengan alarm. Untuk pemasangan di Vario seri LED ya, bisa juga di Vario bohlam ataupun di motor lain juga bisa ya. Yang penting ada tombol bukaan jok di depan ya. Ini KWS nya pakai PCX 160 dan modulnya modul rakitan ya, modul kombinasi, serta dikombinasiin dengan alarm ya. Saya pakai alarm merek 9A1 ya. Untuk cara kerjanya kita tes ya di video, dan sekalian panduan untuk pemasangan juga ya. Ini nanti untuk pemasangan ke Vario seri LED ya, atau Vario 125 150 LED yang lama, atau bisa juga ke Vario 125 LED yang baru juga ya. Karena untuk Vario seri LED pemasangan sama. Untuk di Beat, Scoopy hampir sama juga ya, cuman ada beberapa perbedaan sedikit. Ini kita sekarang review untuk Vario 125 atau 150 LED yang lama ya. Ini nanti untuk pemasangan nggak perlu coak, tinggal pasang aja karena ukurannya udah sama. Yang beda hanya di tombol ini ya, karena di Vario hanya ada seat, kalau di PCX ada tambahan untuk buka tank ya. Ini bisa dipakai salah satu saja, misalkan mau pakai yang seat, nanti si kabelnya ditaruh di atas. Kalau mau pakai yang fuel, pakainya yang bawah ya. Untuk penutup ini bisa pakai dari bekas kunci bawaan, dan kedua baut ini juga bisa diganti ya biar lebih pendek dari bekas kunci bawaan juga. Nah, ini untuk modul kombinasi. Ini dari modul kombinasi nanti ada soket ya, yang ini soket tinggal pasang aja ke keles, udah disiapin ya di keles. Ini tinggal colok aja dari soket, dan ada satu soket lagi yang ini soket untuk menuju alarm ya. Ini ada kabel keluar ya, 3 buah. Yang hitam ini massa ya, ini bisa langsung dibaut aja ke rangka. Dan yang dua ini, yang kuning ini untuk lampu sen ya. Ini nanti bisa diselipin aja ke kabel lampu sen. Kalau di Vario itu atau di Honda ya khususnya, kabelnya itu warna oranye sama biru laut ya. Kalau di Vario 125 atau 150 LED yang lama itu kabelnya ada yang menuju ke soket reflektor ya. Soketnya yang soket 3. Ini nanti diselip aja. Ini fungsinya nanti untuk menyalakan lampu sen saat alarm berbunyi atau saat pencet remote ya. Nah, ini kita buka untuk alarmnya ya, yang merek 9. Ini kelengkapan alarmnya, 2 buah remote, 1 buzzer dan 1 modul alarm, dan 1 baterai backup ya. Kalau baterai backup ini boleh dipakai boleh tidak ya, misalkan baterai atau akinya udah drop, bisa dipakai. Ini bisa backup untuk mengaktifkan alarm ya, atau mengaktifkan yang lainnya juga, karena ini 9 volt. Nah, ini kita pasangkan saja ya. Ini tinggal colok-colok aja ya, misalkan nanti mau ganti alarm juga bisa ya, merek yang lain. Jadi tidak harus merek ini, misalkan mau ganti yang lebih bagus, yang lebih mahal gitu ya, banyak. Ini tinggal masukin aja ke soket yang sudah disediakan. Ini buzzernya. Ini kita kasih massa dulu ya. Dan nanti dari motor ada soket seperti ini ya. Ini soket yang bawaan motor, ini tinggal masuk aja ke soket keles. Nah, ini kita tes ya untuk kelesnya. Nah, ini sebelum kita tes, di sini ada 2 remote ya, berbeda bentuk tapi fungsi sama ya. Yang ini sama yang ini. Kalau di sini ada tombolnya 4, sama di sini juga 4, cuman berbeda urutan saja. Di sini ada tombol logo gembok terkunci, gembok terbuka, petir dan speaker ya. Kalau di sini juga sama, gembok terkunci, gembok terbuka,
lonceng dan petir ya. Ini kita tes dan jelaskan satu-satu untuk tombolnya. Ini sebelum pencet remote, si knobnya masih terkunci, tidak bisa diputar. Kita dari atas ya untuk tesnya. Yang ini yang logo gembok ini untuk mengaktifkan alarm ya. Jadi kalau mau mengaktifkan alarm tinggal ditekan aja dan akan bunyi. Itu tanda si alarm aktif. Misalkan motor ada yang geser atau kesenggol, ini akan bunyi ya. Dan tombol kedua ini gembok terbuka ya. Ini fungsinya banyak ya. Salah satunya untuk menonaktifkan alarm. Nah ini alarm udah nggak aktif, meskipun kesenggol udah nggak bunyi lagi. Dan tombol ketiga ini kalau aslinya itu untuk starter dari remote ya, tapi ini karena dikombinasiin dengan keyless, jadi ini untuk mengaktifkan keyless. Karena tanpa pencet remote logo petir ini, si keyless tidak bisa aktif ya, nggak bisa diputar. Jadi kalau mau memutar knob harus pencet logo petir 2 kali sampai si knobnya nyala biru ya. Dan kalau nyala biru seperti ini, si knob udah aktif dan siap untuk diputar ya. Dan untuk cara memutarnya, tekan dulu dan akan nyala merah ya. Ini nyala merah ini tanda si knob bisa diputar. Ini nyalanya hanya 10 detik. Jadi selama 10 detik si knob bisa diputar ke seat, ke on ataupun ke kunci stang. Dan kalau udah mati seperti ini, si knob akan terkunci lagi meskipun masih aktif ya. Kalau mau putar lagi tinggal tekan lagi lalu diputar ya. Dan ini di posisi on. Nanti akan nyala ya speedometer dan starter udah bisa digunakan. Dan kalau dari posisi on seperti ini, meskipun si tanda merahnya udah mati, ini masih bisa diputar ya. Bisa ke seat untuk buka jok dan ke off ya. Dan ini langsung terkunci di off. Kalau mau ke kunci stang, tinggal ditekan lalu diputar ya. Ini bagian yang masuk ke rangka untuk mengunci. Nah ini udah langsung terkunci ya, meskipun masih bisa diputar kalau ditekan. Kalau dari kunci stang atau ke kunci stang harus ditekan ya muternya. Dan kalau untuk menonaktifkan knobnya biar nggak bisa diputar lagi, tinggal dipencet aja yang logo gembok terbuka ya. Nah ini akan langsung mengunci seluruh ya, meskipun ditekan, jadi nggak akan aktif. Jadi untuk pemakaian kalau mau mengaktifkan knob, tekan dulu logo petir 2 kali. Dan kalau sudah beres pemakaian, tekan yang logo gembok terbuka ya untuk menonaktifkan alarmnya. Jadi kalau tanda si knob aktif akan nyala biru, dan kalau tidak aktif tidak nyala ya. Dan tombol terakhir ini adalah answer back ya. Ini suara answer backnya. Ini kalau suara sih beda alarm beda suara ya. Jadi tergantung merek alarmnya. Misalkan gak mau yang rame, bisa diganti alarmnya sama merek lain ya. Ini kita tes satu lagi untuk remote-nya. Kita dari atas, yang atas gembok terkunci ya. Ini untuk alarm. Yang kedua gembok terbuka. Alarm sudah tidak aktif. Dan kalau yang ketiga di sini lonceng ya atau answer back. Dan yang keempat petir untuk mengaktifkan knob ya, tekan 2 kali. Dan ini si knob aktif. Dan kalau mau menonaktifkan, pencet lagi yang gembok terbuka ya. Jadi fungsinya sama ya, hanya berbeda bentuk saja untuk remote-nya. Dan mungkin misalkan nanti di jalan remote hilang atau baterainya habis, ini juga ada mode darurat ya. Untuk mode darurat nanti tinggal dibuka aja ya si kabel ini yang soket alarm ke modul kombinasi ya. Ini tinggal dicopot dan nanti tinggal masukin soket ini ya, dan si knob akan aktif dan bisa diputar ya. Jadi tanpa pencet remote ya. Kalau yang ini hanya untuk mode darurat saja. Jadi misalkan nanti remote-nya hilang atau
habis baterai di jalan, jadi pakai mode darurat ini ya. Tapi ini hanya untuk mode darurat, jadi jangan terus dipasang, karena kalau terus dipasang ini aktif ya meskipun tanpa pencet remote. Mungkin untuk tesnya seperti itu ya. Oh ya, untuk penyimpanan modul-modul ini di depan ya, biar mempermudah misalkan nanti mau pakai mode darurat gitu ya. Soalnya ini nggak perlu bongkar aki juga, pemasangan tinggal colok-colok saja. Mungkin hanya ada 3 kabel yang harus, yang 2 ini diselip ke lampu sen, dan yang 1 yang masa dibaut ke rangka ya. Yang lainnya tinggal colok aja. Mungkin untuk tesnya seperti itu ya.